Kalau dipikir-pikir, sayang banget ya, tahun kemarin Poco Seri X nggak masuk resmi di Indonesia. Cukup kaget juga nggak sih? Soalnya Poco X3 NFC dan Pro-nya itu kan larisnya kebangetan. Bahkan sebagian teman gue tuh masih pada pakai Poco X3 series ini. Tapi alhamdulillah, masa kelam telah berlalu, kini Poco Seri X telah kembali. Halo hai semuanya, balik lagi sama gue Ayu. Dan ini dia nih si Poco X5 5G yang baru resmi nongol di Indonesia. Impresi awal saat pegang HP ini, wah ini sih lumayan tipis ya, cuma 8mm. Framenya flat yang dikombinasi backdoor belakang yang melengkung di sisi-sisinya. Sukses ngasih feel yang handy banget. Tapi ada tapinya nih, bahasa desainnya masih gitu-gitu aja ya. Mungkin emang banyak yang suka, jadinya masih dipertahanin sampai sekarang. Finishing backdoornya ini agak glossy, jadinya suka nempel sidik jari. Terus ada frame hitam yang kontras dengan tulisan Poco yang gede banget. Nah, yang bikin cakep ada frame transparan lagi buat naruh 3 lensa dan flashnya, bentuknya kayak pills gitu. Ke samping kanan ada tombol power yang jadi satu sama sensor fingerprint, di atas ada tombol volume up and down yang jadi satu, di samping kiri ada slot dual SIM hybrid, di atas ada jack audio 3,5mm, infrared blaster, mikrofon, terus di bawah ada mikrofon lagi, port USB-C dan grill speaker. Terus ke depan, bezelnya cukup tipis dan biasalah bagian dagunya bakal sedikit lebih tebal sendiri. Selfie kameranya ada di tengah-tengah yang cukup kecil dan dikasih aksen silver. Mungkin biar kelihatan kali ya. Poco X5 5G jadi HP kesekian yang pakai Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Makin banyak HP midrange yang pakai 695 ini. Unit yang gue pegang punya RAM 8GB yang bisa di-extend sampai 3GB lagi dan storage-nya 256GB UFS 2.2. OS-nya dia udah MIUI 13, tapi sayangnya versi Android-nya belum yang terbaru, dia masih Android 12. Performanya gue rasain sih oke ya buat kelasan mid-range. Gue benchmark pakai Antutu 9.5.6, dia bisa dapetin total score di 405 ribuan, which is ini lebih baik dari kebanyakan HP mid-range tahun lalu. Terus gue benchmark lagi pakai 3D Mark Wildlife Stress Test, stability-nya nyampe 99,5% dengan skor lowest loop-nya di 1179 dan best loop score-nya di 1185. Dari sini udah bisa kebayang ya performanya. Biar lebih yakin, gue juga coba tes 3 game. Game pertama gue cobain beberapa match klasik di Mobile Legends dengan settingan grafik ultra dan frame rate high. Hasilnya ya game ini sih bisa banget dilibas dengan baik. Main 3 match pun gak kerasa ada kenaikan suhu. Buat game sekelas Mobile Legends, HP ini udah lebih dari cukup. Game kedua yaitu PUBG dapat settingan default HD high. Dan gue main sekitar 2 game Battle Royale di settingan ini, hasilnya sih masih gak ada masalah nih. Suhu stabil, gak anget, dan HP ini juga punya gyroscope hardware yang bikin tambah asik buat main game ini. Game ketiga Genshin Impact, surprisingly settingan defaultnya dapat low 30 fps, bukan lowest loh ya. Ya main game ini di atas 30 menit berasa anget, frame drop dan stuttering ada sedikit, dan seperti yang sudah gue duga, HP ini gak kuat running Genshin Impact di 60 fps. Jadi ya sudahlah ya, 30 fps juga udah cukup smooth dan asik kok. Nah, lanjutin soal performa, menurut gue Poco X5 5G ini udah enak banget ya buat jalanin daily task. Kayak chattingan, buka sosmed, multitasking sambil lihat email kerjaan, semuanya kerasa ringan dan smooth. Ini nggak lepas dari MIUI 13 yang banyak berbenah kalau dibandingin sama MIUI 12-nya. Tapi ya sayangnya, MIUI 13 di HP ini masih berbasis Android 12. Mudah-mudahan versi upgrade-nya bakal muncul secepatnya biar lebih grace. Tapi untuk aplikasi yang mendukung Monet udah bisa ya. Misal kayak Gboard nanti akan muncul tema dynamic yang bakal ikutin warna sesuai dengan wallpaper kita. Di sisi lain masih ada beberapa bloatware dan games yang sudah keinstall di awal, tapi bisa kita uninstall manual. Di aplikasi bawaannya juga masih ada iklan, tapi udah nggak ada tuh yang ala-ala scan aplikasi pas kita install apps dari Play Store. Thank you Poco udah mau dengerin pendapat kita. Nah, sekarang gue mau bahas bagian paling favorit gue di HP ini. Yes, layarnya ini loh yang bikin gue kesemsem abis. Layarnya gede 6,67 inci Full HD+, punya refresh rate 120Hz, peak brightness-nya nyentuh 1200 nits. Layarnya asik, gambarnya tajam dengan kontras yang baik, warnanya vibran dan saturasinya nggak lebay. Dan warna hitam yang dihasilin kelihatan pekat, jadi enak buat nonton konten yang gelap-gelap. Udah gitu layarnya ini responsif buat dipakai standar atau main game. Sayang seribu sayang, HP ini cuma punya satu speaker yang letaknya di bawah. Ya walau cukup kencang dan bulat, tetap aja ada perasaan ngeganjel. Ya sayang banget ya, padahal seri-seri lain banyak yang dikasih stereo speaker. Lah, kok ini malah balik lagi ke mono? Buat biometric unlock, fingerprintnya ini cepet banget dan akurat. Poco juga kasih face unlock standar yang asalkan cukup cahaya, unlocknya juga cukup cepat.
Gak ketinggalan, HP ini juga udah punya NFC, cuma nggak dipamerin aja di namanya. Dan sesuai namanya, HP ini udah 5G ready ya. Pokoknya matiin baterai 5000 mAh buat HP ini. Sayangnya di UI-nya ini udah gak ada keterangan berapa SOT yang didapat. Tapi gue gak pernah habisin baterainya dalam seharian. Rata-rata butuh 2 hari buat gue habisin baterainya. Dan Poco kasih kita casan 33 watt yang setelah gue coba, casannya bisa ngecas HP ini dari kosong ke penuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Terakhir, ayo kita bahas kameranya. Gue demen nih konfigurasinya. Poco X5 5G datang dengan setup triple kamera. Ada lensa 48 megapiksel f1.8 PDAF, ada lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2, dan lensa makro 2 megapiksel f2.4. Ini serius loh, Poco kasih kamera ultrawide buat mid-range-nya. Dan mari kita bahas hasil foto dan videonya. Kita mulai dari kamera utamanya dulu ya. Dalam kondisi daylight atau banyak cahaya, fotonya cukup bagus, gambarnya tajam. Dynamic range-nya lumayan bagus, warnanya juga vibran. Paling pas di zoom kelihatan over sedikit sharpening dan saturasinya. Tapi overall kamera ini udah cukup baik buat kondisi banyak cahaya. Kamera utamanya juga bisa handle scene backlight dengan baik dan minim efek halo. Ada juga mode 48 megapiksel yang menurut gue hasilnya hampir sama aja kayak mode standarnya. Paling ada detail yang lebih tajam sedikit. Dan kameranya bakal mulai struggle di indoor dan kondisi low light. Untungnya ada mode night yang bisa bantu dikit lah buat bikin foto ini lebih baik di kondisi minim cahaya. Buat video kamera utamanya masih mentok di resolusi Full HD 30 fps dan gak ada dukungan AIS. Kualitas videonya cukup oke sebenarnya, tapi karena gak ada AIS jadi gue saran sih hindarin rekam video sambil jalan dan movement yang ekstrim. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Sayangnya di kondisi banyak cahaya pun foto dari kamera ultrawide-nya udah kerasa soft dan kurang tajam. Dan terasa banget banyak noise-nya apalagi di bagian shadow-nya, yang akhirnya jadi banyak detail yang hilang. Buat video kamera ultrawide-nya juga sama, mentok di Full HD 30 fps tanpa AIS. Gambarnya kelihatan agak soft dan kurang detail, tapi overall menurut gue masih cukup oke kualitas video di kamera ultrawide-nya. Buat kamera makronya ya anggap aja nih untuk estetika aja biar bagian frame kameranya kelihatan penuh. Lagian hari gini kamera makro rasanya udah basi ya, udah hampir nggak pernah dipakai. Kalau buat selfie-nya ada kamera 13 megapiksel f2.5 yang kualitas fotonya bisa dibilang cukup. Detailnya cukup, sharpness-nya cukup, asalkan cahayanya juga cukup. Kamera selfie-nya ini bisa rekam video di Full HD 30 fps yang kualitasnya bisa dibilang cukup aja. Oke, kesimpulannya, sampai video ini dibuat gue nggak tahu harga Poco X5 5G ini bakal berapa, tapi gue yakin banget harganya akan sangat kompetitif. Mengingat Bung Adi ini suka sombong kalau ngomongnya soal harga sama gue. Dan buat HP ini di kelasnya ya, gue rasa Poco X5 5G ini hampir nggak bisa dicela ya. Paling yang bikin greget sih, speakernya kenapa cuma satu sih, sisanya sih udah cakep ya, pakai banget.